Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Maju ke gerakan bersama-sama Pendeta Raymond Mantik dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan kita bertekun membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Haleluya, semangat, semangat, semangat. Mari kita maju ke gerakan ya, bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Halo, shalom, shalom, Ibu Judi Elsia Palunsu. Berapa banyak yang diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan ya. Mari kita bergandengan tangan jadi pemberita Injil, karena firman Tuhan berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Makanya kita harus beritakan firman Tuhan setiap hari ya. Mari kita kolaborasi beritakan firman Tuhan. Silakan di-share, dibagikan pemberitaan firman Tuhan ini kepada di wall-wall saudara ya, agar semakin banyak orang terberkati ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari kita hampiri takhta kasih karunia Allah pagi hari ini. Haleluya Yesus. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami bersyukur kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Semangat, semangat. Ada juga Pendeta Henry Paliama. Semangat. Pagi hari ini mari kita memulai hari dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan bersepakat di dalam doa. Karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kita percaya Tuhan Yesus mengajarkan kita, apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Puji Tuhan. Christian Whitman ya. Shalom, shalom ya. Luar biasa, tetap semangat. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini pastor ya, pembacaan Alkitab Pendeta Raymond Mantik, kita akan belajar dari Galatia pasal yang ke-6 ya. Jadi sebenarnya sudah selesai, tapi kita mau diberkati dari pasal demi pasal di bagian ini ya. Saudara punya pembacaan Alkitab di mana saudara ya? Silakan. Kalau saudara baru mulai belajar baca Alkitab, mulailah dari Injil Matius. Tapi kalau saudara ya seperti Pendeta Henry Paliama sudah di Yeremia kalau nggak salah itu ya. Luar biasa ya. Semangat. Kita di komunitas ini saling memberi semangat supaya kita ada teman saling baca Alkitab satu sama lain ya. Puji Tuhan. Ini ya, halo Friska YB, selamat datang ya. Jadi kita ini adalah kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah tiap hari dengan cara apa? Baca Alkitab ya. Baca Alkitab 1 pasal ya, sampai 3 pasal ya. Wah, luar biasa. Selamat ya. Selamat buat Pendeta Henry Paliama. Sudah di Yeremia 5 sampai 10 ya. Ayo teman-teman yang lain semangat. Kita saling memberi semangat untuk baca Alkitab. Kenapa? Baca Alkitab itu seperti makan ya, makan rohani kita. Nggak ada orang yang bosan makan. Ya Pak, aduh saya sudah bosan 50 tahun saya makan nasi terus. Ya, nggak ada orang yang bosan makan ya. Ya, semua kita makan saudara ya. Jadi mari kita makan makanan rohani kita. Nah saudara, saya mau kasih tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini adalah anak Tuhan hidup dalam hukum Kristus. Jadi anak Tuhan hidup dalam hukum Kristus. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Ya, Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan katakan seperti ini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat.
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi anak Tuhan harus hidup dalam hukum Kristus. Dan hukum Kristus kita sudah tahu bersama-sama. Apakah hukum Kristus itu? Hukum Kristus itu ialah hukum kasih. Hukum Kristus itu ialah apa? Hukum kasih. Dan kita tahu bersama dalam Alkitab bahwa dalam perjanjian lama, kitab Taurat, kitab Mazmur, ya kitab syair, kitab-kitab syair, kitab nabi-nabi, semua kitab-kitab dalam perjanjian lama sudah disimpulkan oleh Tuhan Yesus dengan satu kata, yaitu apa? Kasih. Ya, Tuhan sudah menyimpulkan perjanjian lama dengan satu kata saja, cukup, kasih. Hukum kasih ini sudah menggenapi, menyimpulkan perjanjian lama. Jadi Taurat itu tidak ditambahkan oleh Yesus, Taurat itu tidak dikurangkan oleh Yesus, Taurat itu tidak dihilangkan oleh Yesus, tapi Taurat sudah digenapi oleh Yesus Kristus dengan hukum kasih. Makanya kita anak-anak Tuhan, kita hidup dalam hukum kasih. Anak Tuhan hidup dalam hukum Kristus. Nah, kalau kita lihat di pasal 6 kitab Galatia ini bagian praktis-praktisnya, ya. Bagaimana mengaplikasikan, menerapkan hukum Kristus dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, dan berjemaat. Nah, jadi penting sekali ya. Jadi dalam pribadi kita harus hidup dalam hukum Kristus, keluarga kita harus hidup dalam hukum Kristus, dalam kita berjemaat juga kita hidup dalam hukum Kristus. Ya, puji Tuhan. Nah, mari kita melihat ya di ayat yang pertama firman Tuhan katakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi kita anak-anak Tuhan, kita harus memimpin orang pada kebenaran, pada jalan yang benar. Kalau kita melihat kata memimpin dalam bahasa asli itu katartizo ya, yang berarti memulihkan. Jadi kita kerjaannya sebagai orang-orang yang dewasa rohani, apalagi gembala, kita kerjanya itu memulihkan atau memperbaiki. Jadi kata memimpin itu artinya memperbaiki kelakuan orang, memperbaiki orang yang lain. Seperti orang membersihkan jala, ya. Jadi kata tiso itu memulihkan, ya, atau membetulkan jaring atau membetulkan jala. Jadi memperbaiki, saudara, sampai jadi. Dan itu butuh ketekunan, butuh kesabaran, butuh kesetiaan. Ya, kadang-kadang orang yang kita layani, orang yang kita tolong, mereka tidak tahu kalau kita sedang menolong mereka. Mereka tidak tahu, mereka tidak sadar kalau kita sedang melayani mereka. Tapi itulah kita anak-anak Tuhan yang hidup dalam hukum Kristus. Kita harus menolong. Kita harus memimpin mereka, ya. Jadi di sini saudara-saudara,
Memulihkan seorang berarti memimpin orang itu kembali kepada pertobatan yang benar dan penyerahan sepenuhnya kepada Kristus dan ajaran-ajarannya, ya. Hal ini mungkin meliputi tindakan disiplin yang dilaksanakan dengan lemah lembut, apalagi sebagai gembala, ya, atau sebagai orang tua, sebagai papa, sebagai mama. Kita harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Jadi kalau ada yang melanggar yang perlu kita tegur, ya kita tegur dengan kasih, ya. Kadang-kadang ada yang mereka bilang karunia nabi ditegur langsung, di mana aja ditegur langsung, ya. Tapi kalau gembala dia itu istilahnya habis pukul dia balut. Jadi gembala ya seperti gembala domba, ya. Kalau domba nakal, domba suka tersesat, ya, ketika diketemukan oleh gembala, dihantam sama gembala, dipukul sama gembala sama tongkat, ya. Ada yang dipukul sampai patah kakinya. Dan waktu setelah dipukul, saudara, gembala juga itu yang membalutnya. Gembala yang memperbaiki, sehingga saudara kalau domba itu sudah baik, tulangnya sudah sambung kembali, ya, kakinya udah baik lagi, dia tidak akan suka jalan-jalan sendiri. Nah, itu pengalaman gembala-gembala domba. Nah, jadi kita yang rohaninya lebih dewasa dari yang lain, kita punya satu kewajiban memenuhi hukum Kristus untuk memimpin mereka ke jalan yang benar, yaitu saudara-saudara, memulihkan mereka seperti memperbaiki jala. Dan ini tidak gampang, saudara, ya. Bagi saudara yang pernah lihat orang bikin jala yang orang Manado bilang somalin buku, jala yang udah jelimet, jala yang sudah jelimet, udah seperti itu, dibikin satu-satu sampai itu, saudara, sampai jadi bagus. Begitu juga dengan kita yang memenuhi hukum Kristus, kita harus memimpin orang kepada jalan yang benar. Ya, luar biasa. Tentu saja kita mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Makanya di dalam kekristenan kita tidak boleh menghakimi. Jangan jadi orang Kristen yang mengambil posisinya Yesus. Hanya Yesus Kristus hakim yang adil, ya. Kalaupun kita akan dijadikan Tuhan Yesus menghakimi di bersama-sama Dia waktu Dia datang, kita akan menghakimi bukan manusia, tapi kita menghakimi malaikat. Jadi kita yang lebih tinggi dari malaikat. Makanya malaikat pingin jadi seperti manusia. Malaikat pingin jadi iblis, menggodai Adam dan Hawa karena mereka ingin menjadi seperti manusia, serupa segambar dengan Allah. Luar biasa, ya. Jadi mari kita penuhi hukum Kristus. Nah, maka di sini dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Makanya dalam tubuh Kristus kita harus saling tolong menolong, saling membantu. Jadi yang pertama kita memimpin orang pada jalan yang benar. Yang kedua kita saling tolong menolong, saling membantu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Dengan demikian kita hidup dalam hukum Kristus, ya. Di ayat 2 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya. Jadi kalau saudara dalam tubuh Kristus, kita ini kan tubuh Kristus, ya. Jadi kita sudah disatukan oleh darah Yesus. Fam boleh beda, marga boleh beda, suku boleh beda, tapi kita sudah jadi satu keluarga di dalam Tuhan. Amin.
Kita sudah disatukan oleh darah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Makanya kita harus saling tolong menolong satu sama lain. Ya, saling tolong menolong dalam hal menanggung beban. Ya, ada orang yang butuh bantuan pada saat kesakitan, kesusahan atau kesulitan keuangan. Kita saling tolong menolong satu sama lain, saling membantu, meringankan beban. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Jadi di sini firman Tuhan katakan, sebab kalau ada seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Artinya begini, kalau kita sudah tahu bahwa ini perlu dibantu, tapi kita tidak bantu, kita menipu diri sendiri sebagai tubuh Kristus. Makanya kita harus saling membantu sama lain. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ya. Jadi mari kita saling membantu sama lain. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Kita hidup dalam hukum Kristus. Yang berikut saudara, yang keempat yang ketiga. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dalam memenuhi hukum Kristus, haram membandingkan diri dengan orang lain. Jadi jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain kalau kita mau hidup penuh damai, penuh sukacita, penuh sejahtera. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Karena setiap orang ada masing-masingnya ya. Di sini firman Tuhan katakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Setiap orang itu ada masing-masingnya. Jadi kita anak-anak Tuhan, supaya kita hidup lega, hidup sejahtera, kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kalau Anda bandingkan diri Anda dengan orang yang ada di atas saudara, saudara akan merasa kecewa, putus asa, mengasihani diri, karena orang yang saudara bandingkan lebih besar dari saudara. Saudara merasa dia lebih hebat dan segalanya. Tapi kalau Anda membandingkan diri Anda dengan orang yang ada di bawah saudara, bisa jadi Anda menjadi orang yang sombong, orang yang merasa besar kepala, karena Anda merasa, siapa kamu? Saya lebih dari kamu. Makanya kita jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi dalam jemaat atau dalam keluarga. Jangan banding-bandingkan diri kita atau bandingkan suami kita dengan suami orang lain, atau bandingkan istri kita dengan istri orang lain. Yang terjadi saudara cekcok saudara, yang terjadi pertengkaran. Kamu sih nggak seperti suaminya dia gini-gini, kamu sih nggak seperti istrinya dia gitu. Yang ada berantem dalam keluarga. Ya, saya pernah mengalaminya saudara. Makanya firman Tuhan ini luar biasa saudara ya. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, atau bandingkan istrimu, suamimu dengan orang lain. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Kita membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri, itu baru bilang hebat, luar biasa ya. Contoh, saya kasih contoh. Bagaimana supaya kita berhasil dalam segala hal? Misalnya contoh berhasil dalam baca Alkitab. Yang tadinya saya baca cuma 1 pasal, sekarang saya sudah baca 4 pasal atau 5 pasal. Itu baru bilang hebat. Ya, jadi kita tidak bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Dengan demikian kita boleh koreksi diri. Kita boleh bisa merenung diri kita. Kita bisa refleksi diri kita, introspeksi diri kita. Kalau kita bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain. Kalau saudara bandingkan dengan orang lain, saudara bisa kecewa, sakit hati, putus asa. Saudara bisa jadi sombong, saudara bisa jadi tinggi hati.
tapi setiap orang ada masing-masingnya. Dalam kita memenuhi hukum Kristus, anak-anak Tuhan, kita tidak membanding-bandingkan diri kita dengan siapapun. Tapi kita membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Karena apa? Kita menguji pekerjaan kita sendiri. Setiap orang hasil pekerjaannya akan diuji. Ya, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus, saudara. Tidak ada pertengkaran, tidak ada percekcokan, tidak ada perselisihan kalau kita banding-bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Tapi kalau kita bandingkan dengan orang lain, saudara, waduh, terjadi perselisihan, terjadi percekcok, saudara. Rumah tangga juga, saudara, bisa jadi kalau kita banding-bandingkannya. Orang-orang itu tidak mau dibanding-bandingkan sebenarnya. Misalnya saya, kalau istri saya datang, kamu sih nggak seperti suaminya dia, begini begitu bla bla bla. Kamu sih nggak seperti dia. Itu ujung-ujungnya pasti akan bertengkar. Ya, makanya suami-suami, istri-istri jangan suka banding-bandingkan. Ya. Ada lagu Jawa itu yang jangan banding-bandingkan. Haleluya. Lanjut ya. Jadi kalau saudara mau memenuhi hidup dalam hukum Kristus, kita tidak memperbandingkan diri kita dengan siapa saja, tapi kita cukup menguji diri kita sendiri, ya, menguji pekerjaan kita sendiri. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Selanjutnya, saudara. Di ayat 6 firman Tuhan katakan, ya. Galatia 6 ayat 6. Ini ayat pamungkas, saudara. Ini harus diajarkan, kalau enggak ini bahaya, saudara. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Haleluya. Jadi di sini untuk kita hidup dalam hukum Kristus, orang yang mendengar firman, orang yang mendengar pengajaran firman wajib memberikan apa yang ada padanya, ya. Wajib memberikan apa yang ada padanya, ya. Bahkan di sini dikatakan membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Wow, nah ini bukan Pastor Raymond yang katakan, ini firman Tuhan. Ya, kewajiban semua orang yang diajarkan firman Allah ialah membantu menyediakan tunjangan materi bagi mereka yang mengajar. Jadi kalau saudara mau menabur, menaburlah ya. Karena ini perintah Tuhan. Supaya apa, saudara? Ada keseimbangan dalam kerajaan Allah. Ada apa? Ada keseimbangan dalam kerajaan Allah. Mari kita melihat Tuhan Yesus sudah mengatur dalam 1 Korintus 9 ayat 14. 1 Korintus 9 ayat 14. Ini untungnya kalau baca-baca Alkitab runut, saudara ya. Jadi walaupun yang nggak hafal, tapi ngerti, tahu, oh ini di sini, ini begini dan sebagainya ya. Jadi saudara, kita melihat di 1 Korintus 9 ayat 14 firman Tuhan katakan, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ya. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ini yang menetapkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi mari kita memenuhi hukum Kristus. Kita yang sudah diberkati dengan firman Tuhan, kita yang mendengarkan pengajaran firman Tuhan, wajib membagi segala sesuatu yang ada pada kita.
Di sini dikatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan, Anda mau menabur, silakan. Karena itu memenuhi hukum Kristus. Karena Tuhan sudah mengatur bahwa orang yang hidup, yang memberitakan Injil, dia akan hidup oleh pemberitaannya. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Rasul Paulus tidak pernah menolak persembahan. Rasul Paulus tidak menolak persembahan, walaupun Rasul Paulus dikatakan sebagai seorang yang pembuat tenda. Dia membuat tenda dan menjualnya dan menyupport pelayanannya. Jadi kalau zaman sekarang boleh digambarkan Rasul Paulus itu developer ya. Jadi karena dia bangun rumah pemukiman. Jadi zaman itu orang bangun tenda. Tenda itu untuk pemukiman, untuk orang tinggal. Paulus membuat tenda dan menjualnya untuk support pelayanan. Nah, jadi ada hak istimewa untuk pemberita-pemberita Injil, bahwa orang yang memberitakan Injil akan hidup oleh pemberitaannya. Tapi hak istimewa ini tidak diambil oleh Paulus, karena Paulus punya usaha tenda. Jadi dia self support. Tapi Paulus tidak pernah menolak persembahan. Paulus selalu menerima persembahan ya, dari Makedonia, dari Korintus, dari Filipi. Diambillah persembahan itu untuk apa? Untuk orang-orang yang susah ya. Orang-orang yang susah di Yerusalem ya. Untuk apa? Orang-orang yang susah. Makanya di Galatia 2 ayat 10 di sini dikatakan, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Kenapa Paulus menerima persembahan? Karena dia bantu orang miskin, walaupun untuk support pelayanannya dia menggunakan hasil dari usaha tendanya, self support. Tapi harus diingat, Rasul bukan cuma Paulus, ada Rasul Matius, Rasul Markus, Rasul Petrus, dan semua rasul-rasul yang lain yang benar-benar hidup oleh pemberitaan. Jadi kalau kita hamba Tuhan, ya ini harus diajarkan juga kepada jemaat ya. Supaya apa? Kalau mereka menerima pengajaran firman, mereka wajib membagikan apa yang ada pada mereka dengan orang yang memberitakan firman itu. Dengan demikian terjadilah hukum Kristus, memenuhi hukum Kristus ya. Kita yang hidup dalam hukum Kristus, Anda yang menerima pengajaran firman Tuhan dan Anda tergerak hati mau menabur ya, bukan karena tergerak hati, karena Anda wajib membagi segala sesuatu yang ada padamu dengan orang yang memberitakan firman. Supaya terjadi apa saudara? Keseimbangan dalam kerajaan Allah. Ya, jadi dalam kerajaan Allah itu tidak ada istilah kaya makin kaya, miskin makin miskin, tidak ada. Yang ada adalah commonwealth, yaitu kesejahteraan, ya, kesejahteraan bersama, kesejahteraan bersama. Allah yang bertanggung jawab. Makanya di dalam kitab Filipi pasal 4 Rasul Paulus katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya ya. Kalau kita nyanyi lagu ini, ingat lagu ini adalah konteksnya pemberian jemaat Filipi untuk jemaat di Yerusalem. Jadi jangan saudara tidak pernah menabur lalu nyanyi lagu ini ya. Lagu ini ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu dalam konteks orang yang menabur. Makanya dalam kerajaan Allah, kesejahteraanmu adalah kemuliaan raja. Kesejahteraanmu adalah kemuliaan raja. Tuhan yang menopang ya. Saya punya teman dari Belanda ya, pernah tinggal sini.
masih ada di sini ya. Dia warga Belanda. Nah, kita tahu di Belanda itu ada sistem pemerintahnya, sistem kerajaan. Ya, dia warga Belanda, saudara. Dia sudah pensiun tapi mendapat tunjangan. Tunjangannya sekitar 25 juta tiap bulan. Ya lumayan ya, karena euro. Karena euro, saudara. Umur sudah tua tapi tunjangannya 25 juta per bulan karena dapat tunjangan dari kerajaan. Ya, dari kerajaan Belanda. Ya, karena di Belanda itu ya kalau di sistem-sistem kerajaan itu mereka ada istilah Commonwealth, kesejahteraan bersama. Makanya begitu saudara, waktu kalau saudara dengar saudara menerima pengajaran firman Tuhan, Anda wajib membagikan apa yang ada padamu dengan orang yang menaburkan, yang memberitakan firman. Ini luar biasa saudara ya. Sekali lagi ya, Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Kenapa saudara? Karena dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Maka lagu yang tadi itu, firman Tuhan yang tadi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya, itu terjadi bagi orang yang menabur, bagi orang yang memberi. Karena firman Tuhan di sini bilang, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Makanya saya gak pernah tolak orang memberi. Ya bukan cuma uang saudara ya. Memberi segala sesuatu. Kalau kita pelayanan di gunung-gunung, pasti yang kita bawa pulang hasil-hasil ladang ya. Hasil-hasil ladang. Dikasih wortel, dikasih sayur-sayur, wah karung-karung udah bawa pulang. Saya pernah alami itu sudah. Karena orang yang mendengar firman wajib membagikan apa yang ada padanya. Ini kita harus ajarkan juga kepada jemaat-jemaat ya. Karena kadang-kadang kalau di kota itu jemaatnya individualistiknya tinggi. Ya, siapa lo gitu kan? Lu gue. Itu kan jemaat di kota. Tapi ini harus diajarkan supaya apa? Mereka diberkati. Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Makanya saya nggak pernah nolak orang memberi, saudara ya. Bahkan ada satu kali ada oma pendeta yang sudah senior, sudah tua. Sekarang sudah 90 tahun, masih hidup. Ya, masih barangkali masih kenal ya. Ya, oma ini bilang, aduh saya senang sekali jumpa Pastor Raymond, saya senang sekali. Saya mau kasih Pastor Raymond pisang. Pisangnya 1 buah aja. 1 buah. Jadi dia sedang di mobil, udah mau pergi, tapi dia bilang, ini Pastor Raymond terima ini pisang 1. Oh, saya ambil dengan sukacita. Saya bilang, terima kasih. Ya sebenarnya kalau kita mikir-mikir, ngapain pisang 1 biji? Tapi kita terima aja. Karena apa? Kita tahu hukumnya. Orang yang memberi lebih berbahagia daripada orang menerima. Waktu kita terima pemberian dia, kita buka pintu berkat buat dia. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Waktu Anda menabur bagi pemberitaan firman, Anda menabur bagi orang yang memberitakan Injil, Allah yang memanggil orang yang memberitakan Injil itu, dia langsung menabur kepada saudara. Itulah keseimbangan dalam kerajaan Allah. Makanya ya, mari kita hidup dalam hukum Kristus, yaitu apa? Hukum kasih. Haleluya. Ya, ini memang rada sensitif pendeta mengajar begini, tapi nggak apa-apa, ini firman Tuhan. Kita harus sampaikan yang benar, saudara. Supaya apa? Kita diberkati. Anda mau diberkati? Amin. Menabur dalam roh. Yaitu apa? Memberi untuk pelayanan pemberitaan Injil. Wow, luar biasa. Makanya saudara, saya nggak mau bilang, oh jangan kasih saya ini, jangan kasih, enggak. Silakan saudara menabur. Karena apa? Anda menabur itu berkat saudara. Kenapa? Tuhan tidak mau dipermainkan. Ya, Tuhan pasti akan menabur.
Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di taman Tuhan dandani. Semua hidup kita ini hanya kemurahan Tuhan, hanya bonus. Kalau kita ada ini, hidup kita hanya bonus, saudara. Amin. Makanya kalau saudara tergerak, oh saya mau menabur bagi pemberitaan firman, silakan saudara. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Dengan demikian Anda menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam hukum Kristus. Ya, hidup dalam hukum Kristus. Puji Tuhan saudara-saudara. Amin. Semangat ya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita menopang saudara ya. Sekali lagi ya, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini luar biasa saudara ya. Dan segala sesuatu ya, barangkali Anda bukan juga memberi uang, Anda memberi tenaga, waktu dan sebagainya. Anda memberi hasil-hasil ladang. Ya kalau kita gembala-gembala di kampung, pasti hasil-hasil ladang yang dibawa ke kita. Yaitu puji Tuhan saudara. Supaya ada keseimbangan. Nah, ini harus diajarkan kepada jemaat supaya kita memenuhi hukum Kristus. Ya, kalau kita menabur, janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini hukum Kristus, hukum kasih saudara. Supaya ada keseimbangan dalam tubuh Kristus, dalam gereja Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita lanjut ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kalau saudara digerakkan untuk berbuat baik, yaitu memenuhi hukum Kristus. Lebih utama lagi kepada teman-teman kita yang seiman. Ya, teman-teman di satu gereja kita, teman-teman satu persekutuan. Kayak kita ini kan satu persekutuan. Kita ini gereja Tuhan, karena gereja bukanlah gedungnya, gereja adalah orangnya. Kita tiap pagi sudah bersekutu dalam firman Tuhan, kita bertekun dalam pengajaran firman. Kita bersepakat di dalam doa. Kita adalah gereja Tuhan yang sudah disatukan oleh darah Yesus. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita hidup penuhi hukum Kristus ya. Jadi penuhi hukum Kristus ya, kita harus memimpin orang pada kebenaran ya, memulihkan seperti memperbaiki jalah ya. Kata-kata Titso ya. Baru kita saling tolong menolong satu sama lain sebagai anak-anak Tuhan ya, dan kita tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita membandingkan diri kita dengan diri kita saja di hadapan Tuhan. Kita berharga di hadapan Tuhan. Dan yang berikut, kita wajib membagi segala sesuatu yang ada pada kita untuk orang yang sudah memberitakan pengajaran firman Tuhan kepada kita. Dan mari kita saling membantu satu sama lain. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini dahsyat. Firman Tuhan pagi hari ini begitu luar biasa. Mari kita penuhi hukum Kristus. Saudara mau mengalami kuasa? Amin. Saudara mau mengalami janji-janji Tuhan? Semakin Anda melakukan itu firman, semakin Anda mengalami kuasa. Itulah hukum rohani, saudara. Ketika kita ya, kalau perkataan dunia mengatakan practice make perfect. Ya, semakin Anda praktek, semakin Anda lakukan, Anda semakin skill, semakin ahli. Tapi dalam kerajaan Allah, semakin Anda taat, semakin Anda mengalami kuasa dan mujizat. Haleluya. Ya, semakin Anda lakukan firman Tuhan, Anda alami kuasa dan mujizat Tuhan. Makanya praktek saudara, menabur. Kalau saudara menabur dalam pemberitaan firman Tuhan ini, silakan saudara menabur. Ya. Kalau sekarang ini orang menabur macam-macam ya. Ada orang menabur bintang, menabur transfer, terserah saudara. Karena saudara rasa terberkati oleh pemberitaan firman Tuhan, silakan saudara menabur ya. Dan itu saya tidak menolaknya. Karena apa saudara?
Orang yang memberitakan Injil akan hidup oleh pemberitaannya. Dan ada keseimbangan dalam kerajaan Allah ketika kita memenuhi hukum Kristus. Dan Allah tidak pernah berhutang dan Tuhan tidak pernah mau dipermainkan. Waktu kita tabur, kita pasti akan menuai. Haleluya. Dahsyat firman Tuhan pagi hari ini. Mari anak-anak Tuhan hidup dalam hukum Kristus. Kalau kita hidup dalam hukum Kristus ini, saudara, ya di sini dikatakan di sini ya, di pasal 6 ayat 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Nah, di sini kata Israel milik Allah ini artinya umat perjanjian baru, ya, umat Allah yang dibawa, ya, dibawa perjanjian baru, ya, di mana orang-orang Yahudi bukan Yahudi lahiriah saja, tapi orang-orang Yahudi secara rohani. Ya, kita ini umat Allah secara rohani, ya. Kita Israel rohani. Seperti itu ya. Puji Tuhan. Saudara diberkati firman Tuhan. Semangat saudara. Mari anak-anak Tuhan hidup dalam hukum kerajaan Allah, dalam hukum Kristus. Dan mari kita bergandengan tangan, beritakan firman Tuhan. Kita bagikan di wall kita bagikan kepada teman kita, kepada siapa saja. Kita bagikan pemberitaan firman Tuhan ini. Saya percaya firman Tuhan selalu baru setiap hari. Firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle. Haleluya. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu kita baca dengan tekun, dengan rutin. Kita baca ya 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Itu makanan rohani kita. Dan semakin kita praktek, semakin kita lakukan, semakin kita taat, semakin kita alami itu kuasa Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah mengajarkan kami untuk hidup dalam hukum Kristus. Mari Tuhan urapi kami, pakai kami supaya kami mempraktekkan firman Tuhan, kami taat melakukannya sehingga kami boleh mengalami kuasa Tuhan. Kami mengalami lawatan Tuhan, pemulihan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya. Mari kita sepakat, kita berdoa. Kalau ada dari antara saudara yang mengalami sakit penyakit, saat ini kita sepakat bersama-sama. Arahkan tanganmu di layar, kita satu hati, satu iman. Kita berdoa. Kesembuhan, kelepasan, mujizat Tuhan terjadi. Dokter boleh berkata tidak bisa sembuh lagi. Dokter boleh berkata tidak ada jalan yang baik lagi. Tapi Tuhan Yesus dokter di atas segala dokter. Tuhan Yesus tabib di atas segala tabib. Mari kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kesembuhan, kelepasan terjadi buat setiap anak-anak Tuhan, setiap pemirsa yang menyaksikan ini. Kami bersepakat di dalam nama Yesus, kesembuhan, kelepasan daripada Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami percaya kelepasan, kesembuhan daripada Tuhan terjadi. Kalau ada yang bergumul dengan dosa, bergumul dengan belenggu-belenggu yang menindih di hati, ada stres, depresi, ada kepahitan, amarah, dosa, Tuhan sudah melepaskan engkau. Tanggalkan beban-beban itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami berdoa kelegaan Tuhan terjadi buat setiap anak-anak Tuhan yang terbelenggu dengan belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu beban-beban, stres, depresi, ketakutan, kepahitan, amarah, kebencian, kebimbangan, kekhawatiran, kegelisahan.
Tuhan kami berdoa kelepasan daripada Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, pemulihan daripada Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Kami mau menjalani hari ini dengan penuh semangat. Kami mau menjalani hari ini dengan penuh iman, dengan penuh gairah. Kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami penuh sukacita. Kami bersyukur keluarga kami rukun dan damai. Anak-anak kami dijadikan Tuhan berhasil. Usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun yang dikerjakan kami, ladang-ladang dijadikan Tuhan berhasil untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami siap menjalani hari ini bersama Tuhan dengan penuh kemenangan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Tetap semangat saudara-saudara. Di follow akun Pendeta Raymond Mantik ya, like. Saudara juga bisa mengikuti ya, subs di channel Pendeta Raymond Mantik saudara-saudara ya, di jalur merah. Dan kalau saudara mau menabur buat pelayanan, silakan. Saudara mau praktek firman Tuhan, semakin saudara praktek, saudara menikmati dan mengalami kuasanya. Silakan saudara bagikan pemberitaan ini di wall-wall saudara. Dengan demikian kita sudah kolaborasi, kita sudah bergandengan tangan beritakan Injil ya. Kita memberitakan Injil bersama-sama ya. Rasul Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Mari kita beritakan firman Tuhan bareng. Kita beritakan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat, semangat, semangat. Besok kita maju lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan apa saudara? Baca Alkitab ya. Bangun anak-anak Tuhan yang baca Alkitab setiap hari, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.